malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Anda semuanya dalam acara MAPI hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Bacaan kita Bapak Saudara terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa pada akhirnya nanti akan ada orang yang binasa bersama dunia dengan segala hawa nafsunya. Nah, kita melihat bahwa di samping itu akan ada juga orang-orang yang tetap hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena menjalankan kehendak Allah. Nah, kita menjadi bagian yang mana? Kita menjadi orang yang akan binasa atau sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang akhirnya akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Yesus Kristus berkata bahwa pada suatu hari nanti, ketika hari itu datang, akan ada orang-orang yang berkata, seperti diucapkan Yesus di dalam Matius 7 ayat 22 dan ayat 23. Demikian perkataan Yesus. Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mukjizat demi namamu, menyembuhkan orang lain demi namamu, mengusir setan demi namamu? Yesus menjawab, pergilah engkau, karena aku belum pernah mengenal kamu. Saudara, dari perkataan Yesus ini, maka jangan menganggap bahwa mereka yang menyebut Tuhan pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hanya merekalah yang menjalankan kehendak Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, bagi saya, ayat dan perkataan Yesus ini justru membuat kita semakin gentar dalam menghidupi apa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, pertanyaan bagi kita, siapakah orang Kristen yang sejati itu? Banyak orang menganggap, bahkan banyak orang yang menggunakan nama Yesus untuk melakukan mukjizat, untuk menyembuhkan orang yang sakit, seperti Roh Kudus bekerja. Tetapi ternyata hidup mereka tidak mengenal kehendak Allah. Sehingga Allah harus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau perkataan ini keluar dari seorang pendeta, maka mungkin bisa kita abaikan. Kalau perkataan ini datang dari seorang hamba Tuhan, maka perkataan ini akan dianggap terlalu keras. Tetapi saudara ingat bahwa perkataan ini keluar dari bibir mulut Yesus sendiri. Nah, bagaimana? Maka perkataan ini bukan sesuatu yang bisa kepada Allah kita naik banding dan kemudian kita mengklaim bahwa kita adalah orang yang mengenal kehendak Allah. Kita mengklaim sebagai orang yang melakukan kehendak Allah dan mengklaim sebagai orang yang layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus begitu jelas berkata dan juga mengajarkan kepada kita untuk menjalankan kehendak Allah lebih daripada memiliki karunia dan juga talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus memakai nama Yesus di dalam melakukan pelayanan. Nah, saudara, apa artinya itu? Tidak ada jalan pintas untuk mengenal kehendak Allah. Siapa yang bisa mengenal kehendak Allah? Mungkinkah manusia mengenal kehendak Allah? Dengan cara bagaimana manusia mengenal kehendak Allah? Saudara, kita masuk ke dalam hal-hal yang praktis dan pragmatis. Tetapi pada zaman yang serba pragmatis ini justru membuat manusia lebih sulit untuk mengenal kehendak Allah. Sama halnya, kita tidak mau belajar, tidak mau berlatih, tetapi ingin dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Kita tidak mau belajar teori musik atau vokal, tetapi ingin menjadi penyanyi yang hebat. Kita tidak mau belajar hal-hal yang penting dari Tuhan, tetapi ingin langsung menjadi orang percaya ataupun menjadi hamba Tuhan yang menonjol. Itu adalah jalan pintas. Dan jalan pintas ini adalah hal yang melawan kehendak Allah. Tidak ada jalan yang pendek dalam mengikuti Yesus, saudara. Yang ada adalah menurut jalan yang sudah ditetapkan dalam prinsip-prinsip Alkitab. Jika Allah mau memakai jalan pendek, mudah sekali Ia menyelamatkan kita. Sebab kuasanya terlalu besar, sulit untuk kita pahami. Akan tetapi, sekali lagi, tidak ada jalan pintas dalam rencana Allah. Ia harus mengutus Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia melalui proses dilahirkan oleh seorang anak darah, menjadi bayi,
dibesarkan lewat makanan, menjadi dewasa, dan kemudian menyerahkan tubuhnya untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya tidak mau mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang praktis. Tetapi saya mau mengajak, sekaligus saya rindu kita menjadi sebuah generasi yang rindu untuk mengenal kehendak Allah, menjadi generasi yang sungguh-sungguh memiliki prinsip dan bertanggung jawab, yang mau belajar secara khusus di hadapan Tuhan. Nah saudara, saya kira itu merupakan panggilan bagi kita semuanya, dan panggilan itu ada sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Oleh karena saudara sudah mengaku sebagai orang percaya, sekaligus Allah sudah mengatakan kepada saudara dan juga saya bahwa kita adalah anak-anaknya. Mengapa? Sebab gereja tidak dipanggil untuk hura-hura, hanya sekedar untuk melakukan sesuatu kesenangan bagi jemaatnya. Tetapi gereja dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Gereja dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang sungguh-sungguh mau belajar kepada Tuhan. Dan sekaligus gereja dipanggil untuk menjadi tempat orang-orang percaya, jemaatnya memiliki prinsip yang ketat dan konsisten terhadap firman Tuhan. Mungkinkah manusia mengenal kehendak Allah? Kalau pertanyaannya seperti ini, maka saya berani mengatakan manusia sangat mungkin mengenal kehendak Allah. Sebab jika manusia menganggap tidak mungkin mengenal kehendak Allah, itu berarti kita sudah menerima pandangan yang salah dari filsafat skeptisisme yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengenal realitas yang terakhir. Dan itu bukan pengajaran Kristen. Saudara, jikalau manusia tidak mungkin mengenal kehendak Allah, maka Allah tidak perlu mewahyukan Alkitab kepada kita. Allah tidak perlu susah payah melewati 1600 tahun dengan 40 orang nabi dan rasul yang mencatat kehendaknya bagi kita. Akan tetapi, sekarang banyak orang Kristen yang menginginkan jalan pintas, tidak mau membaca Alkitab, tetapi maunya langsung bertumbuh dalam iman, dalam rohani. Orang yang demikian tidak mungkin mengenal kehendak Allah dengan tepat dan total. Berikutnya, saudara, mengenal kehendak Allah secara total. Apa yang Allah inginkan agar manusia mengerti kehendak dan rencananya? Yang pertama adalah menjadi murid yang mau mendengar dan taat. Telinga kita bukan hanya untuk mendengarkan musik, bukan hanya untuk mendengarkan teori manusia, apalagi mendengarkan berita tiap hari yang tidak ada habisnya, apalagi untuk mendengarkan gosip. Itu hal yang lebih remeh dan tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan, mengetahui prinsip-prinsip Alkitab untuk mengenal rencana Allah secara total. Karena itu, utamakanlah segala potensi saudara untuk berfungsi mengerti kehendak dan rencana Allah secara benar. Nabi Yesaya pernah berkata, "Berikanlah padaku lidah yang mau diajar." Mengapa tidak dikatakan lidah yang pandai mengajar? Bukankah itu dibutuhkan oleh seorang nabi? Saudara, maksudnya di sini seorang yang mau mengajar harus terlebih dahulu siap untuk diajar. Seorang yang mau memberitakan firman harus lebih dulu peka mendengar suara Tuhan. Karena itu, jangan terlalu cepat melibatkan diri dalam pelayanan yang muluk-muluk tanpa memiliki iman yang sehat dan benar dalam kehidupan kita. Sebab itu akan merusak iman orang lain, bahkan juga akan menghambat pertumbuhan iman kita. Alkitab mengingatkan, jangan banyak orang menjadi guru karena mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Yakobus 3 ayat 1. Bukannya saya mau menahan kita atau saudara dari keberanian untuk mengajar dan semangat pelayanan. Akan tetapi, tunggu dulu. Sebab seperti amanat agung diberikan, tetapi harus menunggu sampai Roh Kudus turun terlebih dahulu. Ini adalah sebuah kenyataan yang kelihatannya paradok, bertentangan. Di satu pihak harus mengabarkan Injil, di pihak lain harus menunggu dulu. Harus mengajar, tapi harus belajar dulu. Ini semua dilakukan untuk kepentingan kita masing-masing sebagai orang-orang yang mau mengenal dan mengerti kehendak Allah secara benar dan total. Saudara dikasih Tuhan, Allah tidak menyatakan kehendak pimpinannya kepada orang-orang yang tidak mau taat. Oleh karena itu, jika saudara tidak mau taat kepada Tuhan, maka Allah juga tidak akan menyatakan kehendaknya kepada saudara. Oleh karena itu, ada juga bagian dari kita untuk mentaati kepada Allah, untuk mentaati apa yang Tuhan mau firmankan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Allah ada anugerah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi ingat, anugerah Allah itu bukan anugerah murahan. Inilah yang pernah dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer yang mati dibunuh oleh Hitler pada masa itu. Begitu banyak orang menganggap Allah terlalu murah hati sehingga bermain-main dan mengira Tuhan gampang mengampuni. Saudara, Allah kita seperti api yang menghanguskan. Oleh sebab itu,
kita harus berhati-hati di hadapannya. Jika kita mau sungguh-sungguh menjalankan kehendak Allah, maka Allah akan menyatakan kehendaknya. Tapi kalau tidak, Allah juga akan membiarkan saudara sembarangan menerima ajaran yang tidak beres, dan seumur hidup engkau akan dibuang ke dalam tangan setan. Kemudian yang kedua, tetap berada di jalur Alkitab. Tidak mungkin ada sesuatu yang dikatakan kehendak Tuhan tetapi bertentangan dan di luar jalur kitab suci. Apa yang ada dalam kitab suci adalah patokan dan lingkaran batas di mana di dalamnya kita akan menemukan cara Tuhan memimpin kita. Karena itu, tetapkan hati saudara untuk mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, saya paling takut kalau melihat orang yang mengaku rohani tetapi sebenarnya melawan prinsip-prinsip rohani. Mereka yang sering mengatakan ini kehendak Tuhan, justru kebanyakan tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka memakai kitab suci, mengutip ayat-ayat, padahal mereka sendiri tidak mengerti dengan baik isi dari Alkitab itu. Itulah gejala-gejala yang berlainan dengan esensi kekristenan yang sesungguhnya. Saudara, jika kita mengaku mendapat mimpi, atau ternyata mimpi itu tidak sesuai dengan kitab suci, maka buang itu mimpi. Pengalaman dan perasaan tidak boleh disamaratakan dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan lebih besar dari pengalaman manusia. Dan kebenaran yang memimpin pengalaman, bukan pengalaman memimpin kebenaran. Berikutnya adalah jangan pernah mengabaikan prinsip-prinsip Alkitab. Kalau saudara bertanya, bagaimana kalau Alkitab tidak memberitahu kepada saya sesuatu yang ingin saya tahu, misalnya tentang berjudi, tentang merokok, dan sebagainya? Saudara, banyak hal yang tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi bukan berarti kita boleh melakukan sesuatu dengan sembarangan. Sebab Alkitab memang menyatakan tidak secara rinci, tetapi tetap ada prinsip-prinsip yang diberikan. Dalam hal itu, Paulus memberikan 3 prinsip terhadap hal-hal yang demikian. Yang pertama, aku boleh berbuat segala sesuatu, tetapi harus memuliakan Allah. Janganlah melakukan apa yang tidak memuliakan Allah, meskipun tidak dilarang oleh Alkitab. Pada prinsip pertama ini memang terlihat bahwa orang Kristen mempunyai kebebasan. Tetapi ingat, kebebasan Kristen bukan kebebasan yang liar. Kebebasan Kristen harus berada di dalam jalur kebenaran, kesucian, keadilan, dan cinta kasih. Hal-hal inilah yang melingkari kita, menjadi batasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, apa yang saya lakukan ini berfaedah dan membangun orang lain? Itulah yang harus menjadi pertanyaan kita. Nah saudara, satu kalimat saja bisa membangun atau menjatuhkan seseorang. Mulut kita harus hati-hati di dalam berkata-kata. Bukan karena kebebasan kita, maka kita boleh sembarangan. Tetapi kebebasan yang sudah kita letakkan di bawah kedaulatan Tuhan yang mengakibatkan kita harus memilih cara berbicara, cara berlaku, dan berbuat sesuatu sehingga membangun orang lain. Sebab, jikalau apa yang hendak saudara lakukan itu mempermalukan Allah dan merusak iman orang lain, bagaimanapun juga jangan lakukan itu. Mengapa? Karena itu pasti bukan kehendak Allah. Nah berikutnya saudara yang kasih Tuhan, tidak ada ikatan yang akan membatasi atau membelenggu kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat dan tempat itu membelenggu kita, maka jangan pergi ke tempat itu. Atau seperti juga ketika kita membaca sebuah buku dan buku itu membelenggu kita, maka berhentilah membaca buku itu. Mengapa? Mau saya katakan adalah jangan pernah menggantikan tata Allah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menggantikan tata Allah dalam hati kita dengan apapun yang kemudian membelenggu atau mengikat diri kita. Sebagai contoh misalnya, Alkitab memang tidak mengatakan tentang jangan merokok. Alkitab tidak mengatakan jangan minum minuman keras, atau jangan juga mengisap ganja, jangan mabuk-mabukan. Akan tetapi saudara, ingat, Alkitab sudah dengan jelas memberikan kepada kita prinsip-prinsip yang tidak boleh membelenggu kehidupan kita. Alkitab sudah jelas, segala sesuatu yang menggantikan tata Allah dalam hati dan juga kehidupan kita, maka itu harus kita hilangkan. Sebab apa? Tidak boleh ada sesuatu pun yang membelenggu hati, kehidupan, apalagi pikiran kita, juga iman kita, selain daripada hanya Allah sendiri bagi kehidupan kita. Yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan dan prinsip-prinsip Alkitab untuk mengenal rencana Allah secara total. Saudara, saya tidak mau saudara bertindak ekstrim dalam menjalankan kehendak Allah. Maksud saya adalah kita tidak perlu sampai menjadi orang yang ketakutan. Tiap hari bertanya kepada Tuhan untuk hal-hal yang remeh. Seperti hari ini harus pakai baju apa, harus pakai sepatu warna apa, dan lain sebagainya. Tetapi yang penting, prinsip-prinsip Alkitab tidak dilanggar.
Orang Kristen hidup diberi kebebasan. Kita bukan hidup hanya berdasarkan larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi berdasarkan kesadaran untuk tidak mau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dan waktu adalah faktor yang terpenting. Mengapa kita tidak betul-betul mengerti kehendak Tuhan? Karena sebelum waktu Tuhan sampai, saudara sudah tidak sabar dan kemudian melangkahi Tuhan. Padahal, jika genap waktunya di dalam rencana Allah, maka pekerjaan Tuhan tidak akan salah, tidak akan pernah terlambat, juga tidak akan pernah terlalu cepat. Mungkin kita harus menunggu bertahun-tahun sampai genap waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah saudara, Yesus Kristus harus menunggu sampai berumur 30 tahun dan hanya menjalani pelayanan di tengah-tengah dunia ini selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Seperti hal inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah kalau Kristus memulai pelayanan pada waktu umur 16 tahun, maka dia bisa dipakai lebih banyak? Tidak bisa saudara, sebab itu adalah waktu Tuhan sendiri. Dan kadang-kadang semua prinsip sudah kita jalankan. Segala sesuatu tidak kita langgar. Tetapi kita harus menunggu sampai suatu hari. Semuanya jelas. Semuanya kita ketahui. Dan mengerti waktu Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya jika hidup saudara mulai bersedia untuk digarap oleh Allah. Meskipun belum jelas tahu apa kehendak Allah dalam kehidupan saudara, tetapi jika saudara-saudara mau taat, mau sungguh-sungguh mendengar suara Allah, dan mau sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada saudara, dan saudara mau untuk mengetahui prinsip-prinsip Alkitab dengan jelas, maka saya percaya hari ini saudara mesti berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan untuk semakin mengenal kehendak di dalam kehidupan saudara, yaitu kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.